Oknum kedua sudah kita jelaskan cukup banyak dari kemarin sampai sekarang. Kita sedikit meluangkan waktu kepada oknum ketiga. Nah, saudara-saudara sekalian, pada waktu Kristus berada di dalam dunia, Kristus pernah mengajar tentang Roh Kudus. Di dalam pengajaran tentang Roh Kudus sangat jelas memberikan beberapa sifat yang hebat, sifat yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh Allah pada waktu dia mewahyukan, mengajar lebih dahulu kepada murid-muridnya. Yesus Kristus berkata bahwa barang siapa menghujat Roh Kudus, dosanya tidak bisa diampuni. Hujat kepada anak masih bisa diampuni, tetapi hujat kepada Roh Kudus tidak bisa diampuni. Apa arti ini? Apa arti kalimat yang begitu dahsyat, kalimat yang begitu mengkagetkan, demikian menakutkan manusia? Saudara-saudara, barang siapa yang menghujat anak masih bisa diampuni, tetapi barang siapa berdosa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Di dalam hal ini memberikan kesan, mungkin diinterpretasi dalam dua hal. Pertama, Roh Kudus lebih besar dari oknum yang lain, sehingga kalau lain didosai bisa diampuni, tetapi berdosa kepada Roh Kudus tidak bisa diampuni karena pangkatnya lebih gede. Ini mungkin timbul interpretasi yang salah pertama. Kedua, mungkin diberikan interpretasi yang salah. Roh Kudus mempunyai sifat lebih ketat dan tidak mau ampuni orang. Yang lain lebih bersifat rahmani, rahimni, lebih bersifat murah hati. Roh Kudus tidak mau mengampuni, dia lebih keras daripada yang lain. Nah, saudara-saudara di sini, tidak perlu kita memikirkan Roh Kudus lebih besar, tidak perlu kita mengatakan Roh Kudus lebih keras, tapi paling sedikit di sini kita melihat Roh Kudus mempunyai satu hak, mempunyai satu kedudukan yang tingginya, tidak bisa lebih rendah daripada anak. Betul tidak? Saudara-saudara, siapakah dia? Kristus di dalam progressive revelation, di dalam wahyu yang bersifat memaju itu, dia sudah mencantumkan beberapa sifat-sifat yang penting di dalam mengajar tentang Roh yang akan datang. Barang siapa yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak bisa diampuni. Mengenai hal ini kita kali ini tidak berceramah mengenai hujat Roh Kudus. Kalau ada waktu kita memberikan lagi satu seminar khusus mengenai doktrin Roh Kudus, pneumatologi, bukan hari ini. Lalu Roh Kudus dikatakan oleh Yesus Kristus, dia akan datang, dia akan beserta dengan engkau untuk selama-lamanya. Dia akan beserta dengan engkau untuk selama-lamanya. Sifat kekekalan dan Roh itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita membaca bersama-sama dari Yohanes pasal ke-14 ayat ke-16. Ayat ke-15 saya membaca, 16 semua membaca. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Semua membaca 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya ia menolong kamu, menyertai kamu selama-lamanya. Saudara perhatikan, adakah pernah seorang nabi berada dengan sekelompok manusia berserta untuk selama-lamanya? Kalau ada, orang yang disertai itu bisa mati, dan yang menyertai masih selama-lamanya di situ. Adakah seorang rasul yang berada di dunia bersama-sama dengan pengikutnya untuk selama-lamanya? Saudara-saudara, siapakah yang dijanjikan oleh Kristus di sini? Siapa yang dikatakan dinubuat di dalam ini? Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa, dan aku akan minta kepada Bapa, dia akan mengirim seorang penolong untuk menyertai kamu sampai selama-lamanya. Siapakah dia? Lalu dikatakan di dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. He will be with you forever and ever. Dia akan berserta dengan engkau untuk selama-lamanya. Justru ini menjadi jaminan hidup kekal menjadi mungkin. Saudara-saudara, sekali lagi, ini menjadi satu jaminan
hidup kekal menjadi mungkin, karena Roh itu ada Roh pemberi hidup, dan Roh itu akan bersama dengan engkau untuk selama-lamanya. Itu adalah Allah. Sifat yang tidak lebih kecil dari Sang Anak. Sifat yang mempunyai kekekalan seperti Allah. Ini adalah sifatnya Roh Kudus. Saudara-saudara, saya minta saudara perhatikan satu ayat, yaitu pada waktu Kristus mulai keluar mengerjakan pekerjaan sebagai Mesias, dia sudah mengatakan satu ayat yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya. Kita membaca Lukas pasal keempat. Lukas pasal keempat ayat ke-17 dan 18. Semua buka suara membaca. Injil Lukas pasal keempat ayat ke-17 dan ayat ke-18. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Di sini bahasa Indonesia dengan jelas 3 oknum yang pakai huruf besar. Pertama apa? Roh. Kedua Tuhan. Ketiga ku. Roh Tuhan ada padaku. Di sini Allah Bapa pakai Allah Roh Kudus untuk mengurapi Allah Anak dan diutus ke dalam dunia. Saudara-saudara, di sini ketiga oknum sudah jelas tercantum di dalam satu ayat. God the Father send God the Son with the anointment of the God the Holy Spirit. Kita membaca bersama-sama lagi di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 10 ayat ke-38. Kisah Rasul-Rasul pasal 10 ayat ke-38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Semua membaca 1, 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudara-saudara, muncul sekali lagi ketiga oknum. Allah Bapa mengurapi Allah Anak dengan Allah Roh Kudus. Bapa mengurapi dia dengan Roh. Dan sekarang kita melihat lagi yang diurapi adalah Kristus dengan urapan Roh Kudus, dan sifat ilahi yang lain muncul lagi di dalam roh oknum ini. Kita membaca bersama-sama di dalam Yohanes pasal ketiga. Yohanes pasal ketiga ayat ke-34. Membaca bersama-sama. Saudara-saudara, kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat ke-34. Semua membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Saudara-saudara, ini usia dari Allah. Ini sifat asasi dari Allah. Siapakah yang tidak terbatas? Kecuali Allah sendiri. Siapakah yang kekal? Kecuali Allah sendiri. Siapa yang tidak terbatas? Roh Kudus. Allah mengurapi Kristus dengan Roh yang tidak terbatas. Dan di sini kita melihat Roh Kudus mempunyai sifat-sifat yang hanya ada pada Allah sendiri. Sifat-sifat ilahi, usia yang berada pada Allah muncul di dalam ayat-ayat mengenai Roh Kudus. Sekarang, kalau begini, saksi-saksi Yehova dan mereka unitarianisme dan monarkianisme dan modalistik monarkialisme, atau disebut dengan istilah lain Sabellianisme. Saya tidak ada waktu satu-satu memberikan penjelasan mengenai ini, tapi saya khusus memberikan penjelasan mengenai Sabellianisme, karena ini secara tidak sadar sedang menjalar di Indonesia. Sabellianisme itu adalah sama dengan yang disebut di dalam teologi modalistik monarkianisme. Modalistik monarkialisme adalah semacam ajaran yang percaya Allah itu esa, tetapi tidak mempunyai tiga oknum. Saudara-saudara, sekali lagi, modalistik monarkianisme
atau Sabelianisme adalah semacam kepercayaan untuk mempertahankan keesaan Allah, supaya kita percaya Allah itu hanya satu, tetapi tidak percaya ada 3 oknum. Dan mereka menjelaskan segala gejala yang kelihatan di Alkitab sebagai semacam persona atau istilah person, istilah pribadi diterjemahkan atau diartikan sebagai topeng. Memang pada waktu memilih istilah di dalam bahasa Latin persone, pada waktu memakai istilah oknum, itu oknum yang dipakai dalam bahasa Latin sama artinya dengan semacam topeng di dalam pelaku-pelaku di dalam sandiwara. Nah, ini satu hal yang sedikit memberikan penyesalan kepada kita. Maksudnya adalah orang-orang yang berada di sandiwara, mereka kadang-kadang satu orang bisa mempermainkan diri menjadi 2 pelaku. Jadi pada waktu ak yang pertama atau pada waktu bagian yang pertama, dia keluar dengan topeng sebagai orang tua. Kali kedua dia keluar lagi sebagai topeng anaknya sendiri. Nah, saudara-saudara, dengan demikian muncul berapa kali orangnya sama tapi topengnya lain. Penonton tidak tahu, penonton tertipu oleh topeng itu. Jelas maksud saya? Nah, saudara-saudara, itu istilah personae yang berada di Latin dipakai sehingga dimengerti oleh semacam orang adalah semacam topeng yang menyatakan sesuatu peranan yang berbeda. Maka modalistik monarkianisme atau Sabelianisme, mereka mengatakan yang disebut Tritunggal gampang diberi pengertian, gampang kita terima, yaitu Allah yang Esa berperanan 3 macam. Pada zaman perjanjian lama, dia berperanan sebagai pelaku pertama, yaitu Allah Bapa. Sesudah itu, dia pakai topeng yang lain muncul lagi sebagai Allah Anak. Lalu datang lagi setelah dia naik surga, pakai topeng yang ketiga menjadi Allah Roh Kudus. Nah, ini seperti caranya mengatakan pada waktu saya berkhotbah, saya seorang yang berpidato. Pada waktu saya pulang di rumah, saya seorang ayah. Pada waktu saya duduk di kantor, saya menjadi seorang pegawai negeri. Mengerti maksudnya? Apakah ini Tritunggal? Tidak. Ini bukan Tritunggal. Ini adalah tunggal-tunggal. Tunggal-tunggal tritopeng, tunggal-tunggal triperananan, tunggal-tunggal trifungsi, tunggal-tunggal tripelaku. Saudara-saudara, seorang pelaku yang memperlakukan diri dengan 3 topeng, kelihatan 3 pelaku, padahal 1 tunggal tetapi 3 peranan. Ini disebut modalistik monarkianisme atau Sabelianisme dari Sabelius, seorang hidup pada abad kedua. Saudara-saudara, ajaran ini dianggap bidat. Ajaran ini bukan ajaran Tritunggal, ini salah belaka. Oknum pertama Bapa dan oknum kedua Kristus berlainan. Oknum kedua Anak dan oknum ketiga Roh Kudus berlainan, tetapi bukan lain Allah. Satu Allah yang berada di dalam 3 oknum dan 3 oknum yang berada di dalam 1 esensi Allah. Ini adalah Tritunggal. Saudara-saudara, jikalau kita terima Sabelianisme, jikalau kita menerima modalistik monarkianisme, kita harus menerima juga Allah mengutus anaknya, berarti sendiri diutus oleh sendiri. Karena oknum itu yang bertopeng pertama mengutus yang topeng kedua, yang diutus itu adalah yang diutus, yang utus adalah yang diutus, yang diutus adalah yang diutus, yang diutus adalah yang utus. Saudara-saudara, kalau demikian tidak bisa hindarkan diri kita di dalam jeremus ke dalam kesalahan teologis yang lain lagi. Itu disebut patripasianisme. Patripasianisme adalah kesengsaraan Bapa sendiri. Maksudnya pada waktu Yesus Kristus berada di atas kayu salib, berarti Allah Bapa dipaku. Ngerti? Karena dia yang menjadi topeng kedua, pakai topeng kedua dalam ke dunia, Bapa menjadi anak, lalu anak itu dipaku, berarti Bapa sendiri bersengsara, pahit dan mati. Kalau oknum pertama yang mati di atas kayu salib dengan topeng oknum kedua, berarti Allah mati. Dan pada waktu Allah mati, siapa yang menopang alam semesta?
Saudara-saudara, teologi tidak segampang apa yang kau pikirkan. Banyak orang tidak suka teologi, pokoknya suka kongko, khotbah yang banyak ceritanya, khotbah yang lucu-lucu, khotbah yang enak didengar, coba banyak khotbah pengalaman, kesaksian yang ajaib. Tetapi saudara-saudara, ingatkah kalimat kemarin? Saksi-saksi Yehova mengaku anggota mereka 70% dari Protestan, dari Katolik, dan Mormon juga percaya. Mereka sudah meneliti anggota mereka, persentasi 80% dari orang beragama Katolik dan Protestan. Cilakalah jika gereja tidak memegang doktrin yang penting. Cilakalah jika pendeta-pendeta tidak suka mempelajari doktrin dengan baik dan tidak mengajar anggota dengan doktrin yang baik. Apa yang kau ajarkan? Alkitab berkata kepada kita, peliharalah firman Tuhan, peliharalah ajaran-ajaran. Jangan engkau berkompromi, berperang untuk ajaran-ajaran itu. Pertahankan ajaran-ajaran sampai aku datang kembali. Saudara-saudara, sejarah sudah menjadi guru besar bagi kita. Filosof Jerman, seorang bernama Hegel, mengajar satu kalimat yang begitu mengkejutkan saya. Dia berkata, pengajaran terbesar dari sejarah adalah manusia tidak menerima ajaran sejarah. Sejarah mengajar kepada kita bahwa ajaran-ajaran bidat sudah muncul, dan cara munculnya, isinya, semua sudah kita pelajari. Tetapi sekarang kita masih tidak berwaspada. Kita masih melonggarkan pintu untuk membiarkan anak muda kita ditelan oleh bidat-bidat, oleh ajaran-ajaran palsu. Saya harap manusia sejaman dengan aku mengerti tangisan hatiku, mengerti beban jiwaku. Apa sebab kita mendirikan Reform Injili? Apa sebab kita harus mengerjakan susah payah pekerjaan-pekerjaan yang sulit ini? Saya lebih gampang berkhotbah secara emosional, banyak bersaksi, itu lebih banyak menggerakkan engkau, lebih banyak mendapatkan anggota, dan lebih banyak mencari uang, lebih gampang. Tapi itu bukan panggilan bagi Stephen Tong. Saya akan menantang zaman ini, menantang arus-arus yang tidak beres, dengan ajaran-ajaran yang benar, yang ketat. Saya tidak peduli berapa orang yang Tuhan kirim untuk mendengar. Tapi saya tahu, setiap kalimat saya harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita masuk lagi sedikit mengenai Roh Kudus, lalu sisanya besok malam. Saya sudah memastikan 4 malam dah cukup untuk Tritunggal. Roh Kudus adalah kuasa. Roh Kudus hanya adalah satu prinsip saja. Ini adalah ajaran daripada Gnostisisme, ini adalah ajaran dari Arianisme. Barang siapa yang hanya mengkakukan diri untuk memelihara keesaan Allah, tetapi tidak mau memperdulikan kemungkinan 3 oknum, mereka jatuh di dalam mengakibatkan diri hanya percaya Yesus moralis, tidak bersifat ilahi, dan hanya menggeser Roh Kudus sebagai yang tidak beroknum. Mereka mempertahankan Allah itu Esa, Allah itu Esa, Allah itu Esa, dan tidak memperdulikan kesaksian demikian banyak di Alkitab mengenai kemungkinan Tritunggal, sehingga akibatnya mereka hanya mengaku Yesus manusia yang baik, manusia yang paling dekat dengan Tuhan, manusia yang bermoral tertinggi, manusia yang bersemangat korban, yang paling menggerakkan manusia di dalam segala zaman, tetapi dia tidak bersifat ilahi. Saudara-saudara, jikalau Yesus bukan Allah, engkau memperdewakan dia, engkau salah. Tetapi jikalau dia Allah, engkau tidak mengilahkan dia, engkau lebih salah. Tahun 66 saya berkhotbah di Manado. Ada seorang datang kepada saya menanya pertanyaan tajam dan keras luar biasa. Mengapa engkau berani memperalahkan Yesus hanya karena dia bisa melakukan mujizat saja? Kalimatnya itu tak tanggung-tanggung kerasnya. Mengapa engkau berani memperalahkan Yesus hanya karena dia bisa melakukan mujizat saja?
Setelah saya baca, lalu saya lihat, lucu ya pertanyaan. Hanya karena dia bisa, lu bisa nggak? Hanya, lu bisa nggak? Hanya karena, coba lakukan. Satu kali saja, kapok lu. Pada waktu Yesus melakukan mujizat, meskipun dia tahu ini sangat bahaya bagi dia, dia harus datang karena engkau melakukan mujizat membuktikan Allah menyertai engkau. Bukan saja Allah menyertai, Allah ada Allah di dalam Kristus. God was in Christ. Ini salah satu kalimat yang paling agung di Alkitab. Lalu dipakai oleh Donna Bailey menjadi satu buku, judul buku God was in Christ. Di dalam diri Yesus yang kau lihat sebagai manusia adalah Allah oknum kedua yang inkarnasi. Siapakah kau kira dia? Lalu engkau mengapa berani memperalahkan Yesus hanya karena dia bisa melakukan mujizat? Saya tidak perlu jawab. Saya hanya jawab, mengapa engkau berani hanya mempermanusiakan dia kalau dia memang adalah Allah? Begitu saja. Yesus adalah Allah. Engkau berani hanya menganggap dia manusia? Engkau berani hanya menganggap dia manusia? Memang dia manusia sejati, tapi dia juga Allah sejati. Nah, ini mengenai kristologi, bukan Tritunggal. Saudara-saudara, Yesus adalah Allah yang datang menjadi manusia. Di dalam keadaan manusia, dia tetap mempunyai sifat ilahi. Saya tidak memperdewa Yesus. Saya mengaku fakta dia memang adalah Allah, datang di dalam inkarnasi berbentuk manusia. Saudara-saudara, Yesus adalah Allah. Dan Roh Kudus mempunyai usia dari Allah. Roh Kudus adalah Allah. Lalu tanya, mungkin tidak Roh Kudus itu hanya menjadi satu kuasa, satu prinsip, dan satu gerakan Allah saja? Saudara-saudara, kalau Roh Kudus adalah satu kuasa, satu prinsip dan gerakan saja, kita mau tanya, apakah dia beroknum atau tidak beroknum? Yang disebut oknum mengandung paling sedikit 3 unsur. Unsur pertama, berpikir, mempunyai pengertian kebenaran. Kedua, unsur emosi, bisa mencintai, bisa membenci, dan bisa juga disinggung, bisa mempunyai kesedihan. Dan ketiga, mempunyai kepastian, kebebasan, bertindak karena kemauan itu berada. Ini unsur-unsur menjadi unsur dari satu oknum, yang disebut oknum, yang disebut pribadi, karena dia mempunyai rasio, mempunyai emosi, dan mempunyai kemauan sendiri. Saudara-saudara sekalian, dan di dalam hal ini kita mau melihat Roh Kudus itu semacam angin sajakah? Roh Kudus semacam hembusan sajakah? Roh Kudus hanya satu kuasa sajakah? Roh Kudus hanya satu prinsip pekerjaan Allah sajakah? Atau Roh Kudus juga adalah oknum? Saudara-saudara, Alkitab berkata Roh Kudus adalah kebenaran dan pewahyu kebenaran. Roh Kudus, the Holy Spirit, is the truth and is the spirit of the truth. The Spirit who revealed the truth to man. Saudara-saudara, kita membaca ayat ini hanya muncul satu kali, yaitu di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-6. Saya membaca separuh, sesudah itu semua membaca. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian semua, karena Roh adalah kebenaran. Saudara-saudara, karena Roh adalah kebenaran. Ayat ini satu kali saja muncul. Kalimat ini satu kali saja muncul untuk memberikan penjelasan siapakah Roh Kudus. Saudara-saudara, jika Yesus Kristus berkata, akulah kebenaran, Jesus is truth, maka saudara-saudara, kebenaran ada pada diri Kristus menjadi usia ilahi. Demikian kebenaran ada pada diri Roh Kudus menjadi usia, menjadi substansi ilahi juga. Roh adalah kebenaran.
Jikalau kita mengatakan saya memikirkan tentang kebenaran, hanya kita sebagai seorang yang berhak untuk berfungsi intelek tentang kebenaran. Tapi Roh Kudus adalah kebenaran itu sendiri. Di sini dengan tegas, dengan serius, Roh Kudus menjadi bukan berintelek, sumber segala hal intelektual. Saudara-saudara, Roh Kudus bukan hanya mempunyai rasio, Roh Kudus menjadi sumber segala rasio yang benar. Karena dia adalah kebenaran. Bukan saja demikian, Roh yang mewahyukan kebenaran dan Roh yang memimpin manusia ke dalam segala kebenaran. Saudara-saudara, Roh kebenaran bukan saja ada kebenaran pada diri, dia adalah dirinya kebenaran. Bukan saja dirinya kebenaran, dia pewahyu kebenaran. Bukan pewahyu kebenaran saja, dia memimpin pikiran manusia masuk ke dalam kebenaran. Saudara-saudara, dia bukan hanya rasio, dia adalah sumber segala yang berrasio. Kedua, Roh Kudus beremosi. Roh Kudus beremosi. Apa maksudnya? Roh Kudus mempunyai cinta, dan cinta Allah justru dituangkan kepada kita melalui Roh Kudus. Kita membaca bersama-sama Rom pasal 5 ayat ke-5. Dengan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Semua membaca. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara, bukan saja demikian, Roh Kudus bisa merasa disinggung, Roh Kudus bisa merasa sedih. Kita membaca bersama-sama di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-30. Efesus pasal 4 ayat ke-30, saya membaca satu kali lalu saudara membaca bersama. Dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan semua. Dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Mendukakan Roh Kudus. Saudara-saudara, apa artinya mendukakan Roh Kudus? Menjadikan dia sedih, menjadikan dia susah, menjadikan dia begitu tanggung kesedihan karena ketidaktaatan manusia. Saudara-saudara sekalian, Roh Kudus bagaikan ibu yang penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana ibu melihat anaknya tidak taat, ibu itu begitu sedih. Tidak seperti seorang bapak yang langsung pukul, tapi ibu itu susah melihat anak yang tidak taat. Demikian Roh Kudus yang sudah dikaruniakan di dalam hati setiap orang diperanakan oleh dia sendiri. Roh Kudus yang sudah menjadi materai yang berdiam di dalam orang yang sungguh-sungguh diperanakan. Dia selalu menjadi sedih kalau dia tidak ditaati oleh kita. Dan Paulus berkata, jangan mendukakan Roh Kudus. Dia bisa duka, dia bisa sedih. Ini adalah unsur faktor kedua dari oknum Roh Kudus, emosi. Ketiga, Roh Kudus mempunyai kemauan, kebebasan, dan penetapan. Kita melihat beberapa ayat yang penting, yaitu kita melihat bersama-sama dari Kisah Rasul-Rasul pasal 15 ayat ke-28. Semua membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya pada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Nah, saudara-saudara, yaitu mengenai jangan makan daging binatang dari mati lemas, dan yang percabulan jangan bercabul, jangan minum darah dan sebagainya. Di sini dikatakan adalah keputusan Roh Kudus dan kita. Adalah keputusan Roh Kudus dan adalah keputusan dari rasul-rasul. Apa artinya? Roh Kudus mempunyai kemauan untuk mengambil keputusan. Saudara-saudara, bukan kuasa, bukan prinsip, bukan angin, bukan hembusan saja. Roh Kudus adalah oknum yang mempunyai kemampuan memberikan keputusan. Kita melihat lagi di dalam ayat yang lain. Rom pasal 8 ayat ke-14. Rom pasal ke-8 ayat ke-14. Semua membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh Kudus bukan saja memberikan keputusan untuk orang, Roh Kudus memimpin orang itu sendiri.
bukan sedang memimpin orang sendiri. Maka kalau kita baca lagi masih banyak ayat-ayat yang lain di mana dikatakan di mana Roh Kudus berada, di sana ada kebebasan. Saudara sekalian, Roh Kudus bukan saja mempunyai kebebasan memimpin, dia memimpin manusia masuk ke dalam kebebasan. Bukan saja demikian, dialah yang mengutus Paulus dan Barnabas pergi dari Antioquia untuk mengabar Injil keluar. Pengutusan itu adalah ditetapkan dan direncanakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bukan saja memberikan pimpinan positif, Roh Kudus kadang-kadang memberikan pimpinan negatif. Nah, ini selalu ceramah khusus yang tidak pada malam ini. Roh Kudus merintangi engkau pada waktu tertentu, pada tempat tertentu mengabarkan Injil. Engkau bilang ini tidak mungkin, tapi Alkitab mencantumkan ini. Waktu Paulus mau pergi melintasi Bitinia, pada waktu itu Roh Yesus merintangi dia, melarang dia, menghentikan dia tidak boleh pergi. Saudara-saudara, siapakah Roh Kudus? Jikalau dia tidak beroknum, bagaimana dia mempunyai keputusan? Bagaimana dia bisa mengutus? Bagaimana dia bisa membebaskan? Bagaimana dia bisa memimpin kita masuk ke dalam kebenaran? Dia adalah Allah. Oknum yang ketiga. Saudara-saudara, besok kita akan teruskan dengan ceramah terakhir mengenai Tritunggal. Saya harap setiap orang baik-baik mempelajari, memikirkan, dan mencantumkan di dalam hatimu, menerima di dalam imanmu, menjadi bekal hidup dan kesaksianmu. Mari kita bersyukur kepada dia, berdoa kepada dia, berterima kasih dan berjanji kepada dia, sehingga karunia anugerah pengertian yang kita terima tidak kita sia-siakan di dalam hidup kita masing-masing. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami berdoa sekali lagi untuk gereja-gereja Tuhan yang berada di seluruh dunia, yang berada di Jakarta. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berada di dalam lingkungan gereja kami sendiri secara khusus, dan juga gereja-gereja seluruh dunia secara umum. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri menyatakan kemuliaan Tuhan, tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Oh Tuhan, supaya gerejamu dipelihara dengan baik, dan anak-anak Tuhan berjalan di dalam kehendak Tuhan, berjalan teguh di atas batu karang, dan ajaran Tuhan yang teguh. Dengar doa kami ya Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Jangan meninggalkan kami, jangan membuang kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.